Halo, perkenalkan, nama saya Esther Kalista dari kelas 8D nomor absen 9. Hari ini saya akan mengerjakan tugas PHK ketiga IPA tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Dengan memanfaatkan pesawat sederhana, pekerjaan manusia akan menjadi lebih ringan. Semakin besar keuntungan mekanis, pekerjaan manusia akan semakin ringan. Pada prinsipnya, pesawat sederhana adalah alat untuk memudahkan melakukan usaha dengan besar usaha yang tetap. Contohnya, pada tuas atau pengungkit. Misalnya, kita memindahkan batu besar dengan menggunakan tongkat dari besi atau linggis sebagai pengungkit. Cara untuk memindahkan batu tersebut adalah dengan meletakkan tumpuan pada linggis tersebut di antara batu dan gaya kuasa. Jika lengan kuasa semakin panjang, maka semakin besar keuntungan mekanis, sehingga usaha semakin mudah dilakukan. Contoh lainnya, pada katrol. Jika kita menimba air tanpa menggunakan katrol, tentu akan terasa berat. Namun, jika kita menggunakan katrol, maka akan lebih mudah untuk menimba air. Dengan katrol, arah gaya diubah dari gaya angkat ke atas oleh tangan menjadi gaya tarik oleh katrol. Jenis dan banyaknya katrol mempengaruhi keuntungan mekanis dari katrol. Pesawat sederhana terdiri dari tuas atau pengungkit. Alat yang bekerja berdasarkan prinsip tuas diantaranya pengungkit jenis pertama. Contohnya gunting dan tang. Saya akan mencontohkan pengungkit jenis pertama pada gunting ini. Titik tumpu pada gunting ini adalah baut. Kemudian, titik beban adalah bagian ujung gunting yang digunakan untuk menggunting sesuatu. Dan titik kuasanya pada pegangan gunting. Gunting dapat digunakan untuk memotong sesuatu agar lebih rapi. Seperti kertas. Pengungkit jenis kedua, contohnya adalah pembuka botol dan pemecah kemiri. Saya akan mencontohkan pengungkit jenis kedua pada pemecah kepiting ini. Titik beban berada pada bagian tengah, pada bagian yang digunakan untuk memecah kepiting. Titik kuasa pada pegangan, titik tumpu pada skrup. Pada bagian beban pemecah kepiting, kita dapat meletakkan cangkang kepiting atau capit kepiting untuk dipecahkan. Hal ini dapat mempermudah pekerjaan manusia dalam memecahkan cangkang atau capit kepiting. Kemudian, pengungkit jenis ketiga, contohnya adalah sekop dan penjepit roti. Saya akan mencontohkan pengungkit jenis ketiga pada stapler ini. Titik kuasa pada bagian tengah yang biasa untuk pegangan. Titik tumpu pada bagian ujung kiri. Stapler dan titik beban pada bagian yang digunakan untuk menyetapel suatu. Stapler digunakan untuk menyatukan sejumlah kertas. Kemudian, pesawat sederhana selanjutnya adalah bidang miring. Bidang miring juga termasuk pesawat sederhana. Semakin tinggi bidang miring, maka semakin besar gaya kuasanya, sehingga keuntungan mekanisnya semakin kecil. Contoh bidang miring adalah tangga, baji, dan kapak. Saya akan mencontohkan bidang miring ini pada paku. Paku memiliki bidang miring pada ujungnya yang memudahkan untuk menancapkan paku pada bidang. Berikut ini adalah video saat menancapkan paku pada bidang.
Kemudian, pesawat sederhana selanjutnya adalah katrol dan gear atau roda gigi. Pada gear depan sepeda lebih besar daripada gear belakang. Gear depan yang lebih besar sehingga memiliki putaran yang lebih lambat. Gear belakang lebih kecil sehingga putarannya lebih cepat. Perbedaan kecepatan gear-gear tersebut menghasilkan perbedaan gaya yang lebih besar pada roda. Dengan gaya yang kecil yang diberikan kepada sepeda melalui pengayuh, akan mendapatkan gaya yang lebih besar daripada roda belakang sepeda, sehingga terjadi pelipat gandaan gaya yang dihasilkan oleh sepeda, sehingga lebih mudah untuk mengayuh dan tidak mudah lelah. Berikut penjelasan saya tentang pesawat sederhana. Terima kasih.